Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anindya dan Namaku Prilly Amelia Sohadi. kita berdua adalah perwakilan dari jurusan arsitektur untuk membawa materi di Kepo 2022. Nah, yang pertama-tama, apa sih arsitektur itu? Apa cuma gambar rumah doang? Nah, sebenarnya arsitektur itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang bangunan, konstruksi, dan juga estetika dari bangunan tersebut. Tapi bedanya dengan teknik sipil, arsitektur itu tidak terlalu mendalam dalam hal konstruksi. Hanya bagaimana nantinya kita bisa membuktikan bahwa bangunan yang kita rancang itu bisa dibangun. Nah, arsitektur itu juga cuma memikirkan tentang bangunan doang, tapi ada tiga aspek yang harus seorang arsitek pikirkan, yaitu bangunan, lingkungan, dan juga manusia. Karena ketiga hal ini harus saling berhubungan, bagaimana bangunan menyatu dengan lingkungannya, bagaimana bangunan merespon lingkungannya, dan juga bagaimana bangunan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut. Lalu untuk arsitektur sendiri ada beberapa hal yang dipelajari, yaitu yang pertama adalah backbone atau mata kuliah utama dari arsitektur sendiri, yaitu perancangan arsitektur. Dan untuk di kampus aku, yaitu Trisakti, perancangan arsitektur atau studio ini ada di semester 1 sampai semester 7. Nah, di perancangan arsitektur ini adalah mata kuliah di mana kita mempelajari atau mengeksplor kita saat membangun sebuah bangunan atau hal-hal tertentu yang sesuai dengan TOR. Lalu yang kedua itu terdapat estetika arsitektur dan juga gambar arsitektur. Nah, di mata kuliah ini kita diajarkan bagaimana kita mengenal estetika atau keindahan, bagaimana kita tahu tentang proporsi, dan lain-lainnya. Lalu terdapat struktur konstruksi bangunan, utilitas bangunan, dan juga rancangan anggaran biaya. Nah, untuk bagian ini kita mempelajari dasar-dasar konstruksi, dasar-dasar utilitas, dan bagaimana atau struktur apa yang nantinya bisa sesuai dengan bangunan yang akan kita bangun. Karena seperti yang tadi aku bilang, kita tidak seperti sipil yang mempelajari terlalu dalam tentang konstruksi, maka kita hanya mempelajari dasarnya saja, di mana biasanya struktur ini digunakan pada bangunan ini. Nah, jadi dengan hal tersebut, kita bisa memastikan bahwa bangunan kita tetap bisa terbangun. Lalu terdapat teori arsitektur, sejarah Nusantara, dan sejarah dunia. Untuk pelajaran teori ini, kita harus mengetahui kira-kira di arsitektur tuh ada macam-macam teori apa saja. Nah, itu nantinya akan berpengaruh pada bentuk bangunan. Itu juga sejarah Nusantara dan sejarah dunia juga mempengaruhi hal tersebut. Misalnya kayak kita di negara tropis, berarti kalau misalnya kita lihat dari area kita tuh kayak gimana sih, curah hujannya tinggi dan juga matahari yang cukup terik, dan itu akan berpengaruh pada bentuk bangunan, contohnya pada atapnya yang memiliki overstack dan lain-lain. Lalu berikutnya ada perancangan tapak kota dan pemukiman. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita juga harus memikirkan hubungannya terhadap lingkungan, karena saat kita merancang sebuah tapak atau pemukiman, kita harus tahu bagaimana curah hujannya, lalu bagaimana arah air itu nanti turun, dan masih banyak lagi. Dan yang lalu terdapat juga arsitektur digital, di mana nantinya akan membantu kita saat kita mempresentasikan hasil-hasil rancangan kita ke klien kita dengan bentuk yang sangat realistis. Lalu terdapat juga metode perancangan. Ini untuk mengajarkan kita bagaimana alur perancangan nantinya, lalu komunikasi arsitektur yang mengajarkan kita bagaimana cara kita mempresentasikan atau mengkomunikasikan desain kita secara baik kepada klien nantinya. Lalu terdapat etika profesi, penelitian arsitektur, dan masih banyak lagi. Lalu terdapat di sini ada beberapa PTN dan juga PTS yang memiliki jurusan arsitektur. Untuk PTN terdapat Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, UGM, ITS, Universitas Brawijaya, dan juga Undip. Lalu untuk PTS-nya terdapat BINUS, Trisakti, Gunadarma, dan juga Universitas Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Baik, di sini aku bakal ngejelasin prospek kerja dari jurusan arsitektur itu sendiri. Sebenarnya jurusan arsitektur ini nanti kerjanya itu bisa luas banget, dan di sini aku merangkum jadi 12 aja ya. Jadi yang pertama, kalian bisa jadi arsitek, drafter, kontraktor, developer, surveyor, konsultan arsitektur, perencanaan struktur, dosen, wirausaha, site manager, project manager, dan PNS.
Nah, kalau kalian ada yang bertanya-tanya nih, karakter apa sih Kak yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mahasiswa arsitektur? Yang pastinya mahasiswa arsitektur itu memiliki selera seni dan estetika, kreatif, penuh imajinasi dan ide, tekun, sabar, perhatian pada detail, disiplin, dan mau kerja keras. Jalur masuk mana aja sih yang bisa masuk jurusan arsitektur? Yang pasti ada SNMPTN atau jalur undangan, lalu ada SBMPTN, lalu yang ketiga ada jalur mandiri, diantaranya ada SIMAK UI, ujian tulis UGM, seleksi mandiri ITB, seleksi mandiri UB, dan ujian mandiri UNDIK. Nah ini nih, jadi kan katanya mahasiswa arsitektur itu nggak pernah tidur, dan bener banget. Walaupun kita nggak pernah tidur, tapi tetap aktif dong di organisasi dan lomba. Organisasi yang bisa kalian ikutin itu ada organisasi kampus seperti himpunan dan BEM, lalu ada organisasi eksternal, kepanitiaan pameran dan exhibition, kepanitiaan webinar dan pameran arsitektur, dan panitia ekskursi arsitektur. Lombanya ada sayembara, perencanaan kota, dan desain interior. Demikian presentasi dari jurusan arsitektur. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada chat yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.